Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Hairani Hamsida, dosen jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengolahan citra dan video. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek bidang pengajaran. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah pengolahan citra dan video berdasarkan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Jadi, mata kuliah pengolahan citra merupakan mata kuliah wajib yang disajikan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS penyajian materi teori dan 2 SKS untuk kegiatan praktikum selama 1 semester atau 16 kali pertemuan. Penyajian materi kuliah ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang citra dan video digital, bagaimana mengolah citra digital dan bagaimana memanipulasinya agar diperoleh hasil pengolahan citra yang diinginkan sesuai dengan tujuan, sehingga dapat digunakan pada proses pengenalan pola ataupun computer vision, serta untuk berbagai aplikasi lainnya dengan materi kuliah, diantaranya dasar-dasar pengolahan citra dan video, proses pembentukan citra dan video, jenis-jenis dan format citra dan video, operasi dasar pengolahan citra, operasi pengolahan citra dengan metode konvolusi dan transformasi Fourier, serta bedah artikel dan jurnal internasional yang terkait dengan aplikasi pengolahan citra. Dalam kegiatan praktikum, digunakan aplikasi MATLAB sebagai software penunjang. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang multimedia dan jaringan serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang multimedia dan jaringan yang meliputi desain dan programming multimedia, basis data, web, mobile, embedded system, dan jaringan. Kedua, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahan dan mencegah plagiasi. Ketiga, menguasai pengetahuan dan perkembangan teknologi multimedia terkini. Serta keempat, menguasai konsep tentang analisis komposisi gambar, video, dan suara secara umum. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis secara umum dan menggunakan fungsi-fungsi dasar MATLAB tentang pengolahan citra dan video. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis secara umum tentang proses pembentukan citra dan video. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan format file dari citra dan video, serta mampu memanfaatkan fungsi dasar MATLAB untuk mengetahui jenis dan format file citra dan video. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan fungsi-fungsi dasar MATLAB untuk operasi-operasi dasar dalam pengolahan citra. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan dan memahami metode konvolusi dan transformasi Fourier untuk pengolahan citra. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis jurnal internasional yang berkaitan dengan pengolahan citra dan video dan menyajikannya dalam bentuk presentasi dan simulasi MATLAB. Untuk referensi yang digunakan diantaranya adalah: yang pertama adalah e-book Fundamentals of Multimedia, yang kedua adalah e-book Video Processing and Communication, Basic of Video, dan ketiga adalah referensi lainnya yang bisa bersumber dari buku, artikel, dan jurnal yang terkait. Dalam mata kuliah ini diterapkan sistem pelajaran sinkronus dan asinkronus,
dengan metode pembelajaran aktif dengan mengutamakan dan fokus pada peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, dan pemberian tugas berupa studi kasus atau problem based learning yang juga disajikan dalam LMS Politeknik Negeri Ujung Pandang jurusan Teknik Elektro. Mata kuliah pengolahan citra dan video ini dilaksanakan selama 16 pekan pertemuan yang terdiri dari 7 pekan pertemuan sebelum UTS, yaitu pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7, pertemuan ke-8, yaitu pelaksanaan UTS. 7 pekan pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, dan terakhir adalah 1 pertemuan untuk evaluasi atau ujian akhir semester. Bentuk perkuliahan sinkronus ini dilakukan secara tatap muka dalam ruang kelas dan menggunakan tool web video conference diantaranya Google Meet dan Zoom, sedangkan pelaksanaan kuliah secara asinkronus dilakukan melalui aplikasi WhatsApp Group atau fasilitas forum diskusi pada LMS e-Learning Politeknik Negeri Ujung Pandang. Untuk hasil evaluasi hasil pembelajaran dalam mata kuliah ini diperoleh dari nilai tugas dan kuis, diskusi kelompok, laporan praktikum, nilai UTS, dan nilai UAS. Kuis diberikan sebanyak 2 kali, kemudian penugasan terstruktur diberikan sebanyak 6 kali untuk individu dan kelompok. UTS dilaksanakan menggunakan rubrik holistik dan evaluasi presentasi laporan praktikum dengan topik khusus yang telah dibagikan. Adapun komponen penilaiannya adalah nilai tugas 20%, nilai kuis 10%, nilai diskusi kelompok 15%, nilai UTS 25%, nilai UAS 30%. Jadi, total bobot penilaian sebesar 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah pengolahan citra dan video jurusan Teknik Elektro. Berikut contoh video proses pembelajaran secara sinkronus tatap muka di ruang kelas untuk pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang menjelang sore. Oke. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kembali tentang untuk mata kuliah pengolahan citra dan video, ya. Tetapi sebelumnya baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing, ya. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Alhamdulillah. Oke, hari ini bagaimana keadaannya? Baik-baik? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Oke, makan yang banyak ya, karena kalian kuliah di vokasi ya. Jadi kuliah di vokasi membutuhkan jam terbang yang tinggi sekali, mulai dari pagi sampai sore. Kalian harus mengerjakan praktikum, belajar teori. Jadi memang butuh stamina yang kuat sekali untuk kuliah di vokasi, apalagi vokasi Politeknik Negeri Ujung Pandang ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen dulu nah. Saya sudah absen. Oke, selanjutnya kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Jadi mata kuliah kita adalah pengolahan citra dan audio, ya. Mungkin pekan kemarin kalian sudah dijelaskan tentang materi pengolahan dasar dari citra dan video, ya. Jadi sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya untuk hari ini, kalian harus belajar dulu bagaimana basic dari pengolahan citra dan video, serta software apa yang mendukung atau software yang kita pelajari, atau aplikasi yang kita gunakan untuk memulai pelajaran mata kuliah pengolahan citra dan audio dan video, maaf. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang format data citra, ya. Format data citra. Jadi kalau misalnya untuk format data citra, saya rasa untuk anak multimedia itu sudah tahu lah apa saja format data citra ya.
Salah satunya itu ada di atas, ada JPEG, ada GIF, ada PNG, ada TIFF. Format data citra apa lagi yang kalian mungkin sering gunakan, yang kalian sering pakai? Format data citra apa? Format data citra apa lagi yang biasa kalian gunakan? Kalian kan anak multimedia, kalian harus tahu lah format data citra apa lagi yang biasa sering kalian gunakan. Apa? Tahu. Apa lagi? Apa? Ayo. Apa? JPEG. Beda JPEG, beda JPG. Ya. GIF, PNG, TIFF, apa lagi? PSD, apa lagi? RAW, apa lagi? BMP, apa lagi? Saja. Oke ya. Jadi ada berbagai macam format data citra yang bisa kalian gunakan, ya. Salah satunya yang akan kita pelajari ini, ya. Jadi ada perbedaan dari masing-masing format data citra dan kenapa harus kita gunakan. Misalnya sesuai dengan kalian merancang di software editor grafis, ya. Tidak semuanya format data yang bisa kita gunakan. Jadi ada format data tertentu yang bisa kita gunakan. Tergantung dari fungsi dari masing-masing format data tersebut, ya. Tetapi sebelum kita belajar format data ini, citra digital merupakan suatu matriks di mana indeks baris dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya yang disebut dengan piksel. Jadi lagi-lagi kita belajar yang namanya matriks. Lagi-lagi kita belajar matematika diskrit, matematika teknik. Jadi implementasi dari kalian belajar matematika diskrit, matematika teknik, kita belajar matriks, implementasinya adalah kita belajar di pengolahan citra, ya. Jadi di dalam citra digital, di dalam citranya kalian, gambar, kalian kan melihat gambar di layar monitor kalian hanya langsung melihat gambarnya. Kalian tidak tahu basicnya itu sebelum ada gambar tersebut itu sebenarnya apa, ya. Jadi di dalam gambar itu ada piksel, piksel. Kotak-kotak ini yang disebut dengan piksel. Dalam titik ini ada yang disebut dengan piksel. Jadi yang membuat gambar kalian itu menjadi satu, ya, yang membuat gambar kalian itu menjadi dalam keadaan utuh itu adalah gabungan antara beberapa piksel. Sehingga di layar monitor kalian bisa lihat langsung gambarnya. Tapi di layar komputer kalian itu harus mengkonversi piksel-piksel tersebut menjadi sebuah gambar. Ya. Oke. Jadi di dalam citra digital dinyatakan dengan matriks, ya, berukuran N kali M, di mana N adalah jumlah baris dan M adalah jumlah kolom, sedangkan L adalah maksimal warna intensitasnya, ya. Jadi kalau misalnya gambar yang kalian mau tampilkan adalah gambar monokrom, ya, hitam putih, maka punya warna maksimal sebelum ditampilkan ke dalam layar monitor kalian. Jadi intensitas warna monokrom. Jadi warna monokrom itu warna apa? Hitam dan putih. Hebat. Oke, hitam dan putih warna monokrom, ya. Oke, ini adalah bentuk matriksnya. Dalam satu gambar figur ini adalah bentuk matriks. Di dalam sini ini adalah piksel. Ada nilai pikselnya sehingga muncul gambar tersebut. Adalah gambar matriksnya, ya. Jadi matriksnya ada 4. Kalau bagian sini adalah baris atau kolom. Ini kalau begini baris atau kolom? Baris. Oke, kalau begini? Kolom, ya. Sorry. Oke, jadi ini ada 5 baris dan ada 5 kolom, ya. 5 baris dan 5 kolom ini nanti diisikan dengan nilai piksel seperti ini. Nilai pikselnya ada 0, ada 1, ya. Ada 0, ada 1. Jadi ini menandakan bahwa gambar yang mau di input itu adalah gambar monokrom. Citra digital biasanya berbentuk persegi panjang, ya, oke. Secara visual dimensi ukurannya dinyatakan sebagai lebar kali tinggi, serta ukurannya dinyatakan dengan titik atau piksel.
ya. Jadi dalam satu gambar itu ada beribu-ribu atau beratus banyak nilai piksel yang menyusun sebuah gambar, ya. Oke, jadi elemen terkecil dalam sebuah gambar itu namanya piksel, ya. Dalam citra ada yang disebut dengan resolusi. Resolusi adalah banyaknya titik untuk setiap satuan panjang. Oke, semakin banyak titik yang terkandung di dalam sebuah citra, maka makin besar resolusinya, maka makin jelas gambarnya. Ya. Jadi semakin besar nilai resolusinya, maka semakin tajam gambarnya. Ini sebenarnya analoginya, ya. Bagaimana citra itu direpresentasikan ke dalam sebuah file, ya. Jadi pertama-tama seperti halnya jika kita ingin melukis sebuah gambar, ya, kita harus memiliki palet dan kanvas. Jadi kalau kita analogikan, kalian mau menggambar sesuatu, kita butuh palet dan kanvas. Palet adalah kumpulan warna yang membentuk sebuah citra, ya. Sama halnya kalau kita hendak melukis dengan cat warna, ya, jadi atau kalian mau melukis gambar yang pastel, maka paletnya itu harus berwarna pastel, ya. Oke, jadi kalian harus punya kumpulan palet warnanya. Oke, jadi setiap warna yang berbeda dalam palet tersebut juga diberi nomor. Sama halnya kalau kalian mau membuat gambar di Photoshop, di Corel, harus ada paletnya kan? Lebih baik ada palet khususnya, ada palet warnanya supaya lebih cepat kita mengintegrasikan warna tersebut ke dalam sebuah gambar, ya. Jadi misalnya contoh untuk citra yang monokrom, warnanya kan hanya putih, abu dan abu hitam, ya. Berarti kita memiliki palet warna seperti ini kalau gambar monokrom. Jadi kalau misalnya gambar monokrom yang ditampilkan, maka palet warnanya ini harus seperti ini, mulai dari hitam sampai putih. Di tengah-tengah adalah abu-abu. Jadi setelah kita menggambar menggunakan warna dalam palet tersebut di atas sebuah kanvas, maka sebuah kanvas itu kita anggap sebagai sebuah matriks, ya, di mana setiap elemen dari matriks tersebut kita isikan dengan salah satu warna dari paletnya. Kalau kita analogikan gambar tersebut tersimpan dalam sebuah file, kita analogikan sebagai palet dan kanvas. Misalnya ada gambar kucing seperti ini, terus kita cuplik di bagian hidungnya saja. Kita cuplik di bagian hidungnya, kita mau lihat berapa nilai piksel dari hidungnya saja nih, ya. Maka dia akan membentuk sebuah kumpulan piksel yang banyak seperti ini. Misalnya kita input di layar monitornya kalian input file kucing.bmp, ya. Maka angka-angka dari matriksnya tadi kita input masuk. Misalnya kita mau buka pakai Photoshop, pakai Pen atau software editor grafis yang lain, ya. Maka yang pertama adalah membentuk informasi dari palet warnanya. Warna apa? Selanjutnya, maka yang ditampilkan adalah gambar seutuhnya. Jadi yang kalian lihat, yang kalian langsung saksikan itu hanya gambarnya langsung. Ini. Sedangkan sebelum ditampilkan di layar itu perlu ada proses pengolahan di dalamnya, di dalam layar monitornya kalian. Komputer itu hanya bisa mengolah data digital berupa binar. Binar nilainya 0 dan 1. Oke, gambar, ya, di dalam gambar ada format citra digital yang biasa kita gunakan. Ada yang disebut dengan citra monokrom, grayscale, true color, ya, dan warna berindeks. Oke, kalau citra binar atau monokrom, nilai pikselnya hanya 0 dan 1. Oke, warna hitam diidentifikasikan sebagai angka 0, sedangkan putih adalah 1. Oke, jadi kalau misalnya gambar kalian lebih dominan warna putih, ya, maka warna piksel yang dimunculkan lebih banyak adalah nilai 1. Begitu juga sebaliknya. Kalau gambar kalian lebih dominan adalah warna hitam, maka yang disimpan itu adalah nilai piksel lebih banyak adalah 0. Setiap titik membutuhkan media penyimpanan 1 bit, ya. Jadi di dalam gambarnya kalian, citranya kalian itu ada nilai bit-bitnya, ya. Ya, ada 1 bit, 2 bit, 3 bit. Jadi identifikasinya bagaimana?
Kalau misalnya dia penyimpanannya 1 bit, berarti di dalam gambar tersebut itu hanya ada 2 warna. Kenapa? 1 bit itu sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti kalau 1 bit berarti 2 pangkat, ini kan 2 pangkat N berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti 2. Berarti ada 2 warna di dalam gambar tersebut. Ya, ada 2. Sisi kiri misalnya tampak warnanya lebih dominan adalah putih. Berarti nilai pikselnya adalah putih berarti 1. Ini hitam berarti 0. Kalau putih, ya ini tadi yang saya bilang ya. Kalau misalnya contohnya skala keabuan misalnya memiliki 4 bit, media penyimpanannya sebesar 4 bit, maka jumlah kemungkinan warnanya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16 warna. Jadi intensitas warnanya itu dari 0 sampai 15. Jadi ada totalnya 16 warna. Kalau warna red, warna minimalnya adalah putih, sedangkan warna maksimalnya adalah merah. Green, putih, dan maksimalnya adalah hijau. Begitu juga untuk blue. Minimalnya adalah putih dan maksimalnya adalah biru. Kalau misalnya warna kuning itu kombinasi warna apa dengan apa? Merah dan hijau. Sehingga kalau misalnya kalian mau tampilkan gambar kalian di layar Photoshop, ya, di layar Photoshop, warna dominasinya itu adalah warna kuning, maka di palet warnanya itu biasanya ada tulisan nilai RGB itu sama dengan 255, 255, dan 0. Kenapa 0 di sini? Apa? Oke, good job. Oke, karena 0, kenapa nilainya adalah 0? Karena untuk warna kuning hanya ada kombinasi 2 warna, merah dan hijau, sedangkan tidak ada warna tidak ada warna biru. Ya, maka nilainya adalah 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Tadi di pengantar salah 2 dari format data citra itu ada JPEG dan PNG. Ya. Itu perbedaannya apa? Oke, terima kasih Abid. Perbedaannya apa ya? Kita lanjut di sini. Oke, jadi untuk JPEG ya, misalnya untuk bitmap ya. Jadi ada format gambar bitmap. Kalau misalnya dia formatnya dia .bmp itu ukuran filenya itu sangat besar, bisa sampai megabyte. Bahkan kalau kalian kompresi itu malahan nilainya biasa lebih tinggi file size-nya. Kalau kita kompresi untuk ukuran BMP. Kalau JPEG itu ukurannya JPEG besar atau kecil? Kecil. Kalian sudah pakai kan ukuran JPEG kan? Oke. Kalau JPEG sudah terkenal lah ya. Ukurannya dia sangat kecil ya, sering digunakan pada bidang fotografi untuk penyimpanan foto ya. Oke, selanjutnya adalah GIF. Ya, GIF itu dia apa bedanya GIF dan PNG? Saya yang bertanya ini. Apa bedanya GIF dan PNG? Apa? PNG? Hah? Apa? PNG cuma gambar. Kalau kalian biasa pakai GIF sama PNG, kan kalian sudah sering lah pakai ini GIF dan PNG. Apa bedanya GIF sama PNG? Apa? Terus PNG? Cuma 1 frame. Apalagi? Kalau misalnya gambar yang transparan, kita pakai apa biasanya? PNG, oke. Biasa juga kita pakai kalau kita mau ngedit video, ya. Kalau mengedit video, gambar yang kita masukkan supaya tidak terlalu pecah itu bisa kita pakai format PNG. PNG, kenapa ragu-ragu sekali, ya? Oke. Jadi ini tadi perbedaan dari masing-masing format citra yang kita pelajari ya hari ini. Jadi kalian harus belajar dulu bagaimana basic dari gambar citra digital tersebut ya. Selanjutnya apa perbedaan dari masing-masing format citra ya. Dari apa tadi? Apa-apa saja format citra yang saya sebutkan?
BMP apa lagi? PNG apa lagi? GIF apa lagi? TIFF apa lagi? Apa lagi? Oke, jadi ini ada berbagai macam jenis format citra lah yang bisa kalian pelajari kembali ya. Sebagai anak multimedia kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing format citra ini. Ya. Oke. Cukup? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dadah. Oke. Kalau cukup, saya lanjut ke bagian prakteknya. Jadi di praktikumnya ini kita pakai yang namanya software MATLAB. Ya, kita pakai software MATLAB. Kalau misalnya di software ini kita mau memanggil gambar yang kita inginkan ya, untuk membaca, kita pakai IMRead seperti ini, IMRead ya. Cukup dimasukkan saja nama file name-nya, file name gambarnya ya. Terus kita tampilkan dengan kode IMShow. Oke, maka akan tampil gambar seperti ini ya. Ini untuk menampilkan gambar dari file name coba1.jpg. Oke ya. Untuk latihannya kalau latihannya silahkan siapkan file foto berwarna dalam bentuk format JPEG dan PNG. Kemudian silakan buka MATLAB-nya. Terus di dalam MATLAB silakan kalian olah informasi dari citra tersebut. Kemudian catat ukuran asli dan rasionya. Oke, terus rotasi gambar aslinya dengan menggunakan MATLAB. Dan lakukan proses cropping serta resizing citra. Terakhir nanti tampilkan histogram dari masing-masing proses pengerjaan nomor 4 sampai nomor 6. Ya, oke, seperti itu. Silakan lakukan praktikumnya ya di MATLAB. Silakan buka MATLAB-nya. Terus tugasnya nanti ini silakan dikumpulkan, tugas prakteknya ini dikumpulkan di LMS kita, yaitu di e-learning. Oke, saya tunggu sampai kalian mau sampai hari apa? Saya tunggu sampai malam ini. Silakan dikumpulkan tugas praktikumnya ini di e-learning di LMS Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke? Oke, cukup? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pekan depan dengan materi yang berbeda. Ya, tolong untuk tugas-tugasnya diselesaikan, tugas praktikumnya diselesaikan dan dikumpulkan di e-learning. Ya, terima kasih untuk hari ini dan tetap semangat kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, terima kasih. Sebelum kita menutup perkuliahan kali ini, mari kita berdoa dulu ya untuk menutupnya ya. Doa dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini adik-adik sekalian ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video proses pembelajaran. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pengolahan citra dan video yang saya ampu pada jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2023 dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penilaian sertifikasi dosen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.